Keepers, kenalin aku Kintara, mahasiswi apoteker Sekolah Farmasi ITB. Selamat datang di episode Pharma Kepo Special Sharing bersama PKPA. Nah, di episode perdana ini aku mau bahas tentang penyakit langka yang baru-baru ini sedang hangat dibicarakan, yaitu anemia aplastik. Banyak yang bilang kalau penyakit ini akibat dari minum obat sakit kepala. Wah, bener nggak ya? Yuk bahas lebih dalam lagi tentang anemia aplastik hanya di Pharma Kepo. Kepoin abis farmasi. Belum lama ini, dunia hiburan Indonesia sedang berduka dengan kepergian komedian yang didiagnosa dengan penyakit anemia aplastik. Anemia aplastik merupakan kondisi ketika sumsum tulang tidak mampu memproduksi sel darah yang cukup untuk tubuh bekerja secara normal. Penyakit ini ditandai dengan pansitopenia, yaitu kondisi kekurangan sel darah merah, sel darah putih, dan juga trombosit. Di Asia, insidensi anemia aplastik terjadi pada 4-6 dari 1 juta populasi setiap tahunnya. Meskipun terbilang langka, anemia aplastik merupakan kondisi serius yang sampai saat ini tidak dapat dicegah kejadiannya. Tanda dan gejala dari anemia aplastik antara lain kelelahan, mudah terkena infeksi atau leukositopenia, luka yang sulit disembuhkan, dan pendarahan atau trombositopenia. Bagaimana anemia aplastik terjadi? Anemia aplastik disebabkan oleh kerusakan sel punca di dalam sumsum tulang. Terdapat banyak kondisi yang dapat menyebabkan kerusakan sel punca di sumsum tulang yang menyebabkan sumsum tulang memproduksi lebih sedikit sel darah merah, sel darah putih, dan juga trombosit. Penyebab yang paling umum dari anemia aplastik adalah autoimun. Kondisi di mana sistem kekebalan tubuh menyerang sel tubuh sendiri karena salah mengenali sel tubuh sebagai benda asing. Dalam kasus anemia aplastik, sistem kekebalan tubuh menyerang dan menghancurkan sel punca di dalam sumsum tulang. Yang kedua, keturunan. Dalam kasus yang lebih langka, anemia aplastik juga dapat disebabkan oleh faktor keturunan. Yang ketiga, penggunaan obat-obatan. Penyebab lainnya dari anemia aplastik adalah penggunaan obat-obatan. Obat-obatan yang dapat menyebabkan anemia aplastik disajikan dalam tabel berikut. Lalu bagaimana dengan hubungan obat sakit kepala yang katanya dapat menyebabkan anemia aplastik? Baru-baru ini, obat sakit kepala dengan kandungan propionate sedang menjadi pembicaraan hangat di internet. Penyebabnya adalah perubahan informasi efek samping pada obat sakit kepala yang mengandung propionate, yaitu penambahan informasi potensi efek samping anemia aplastik dari penggunaan obat tersebut. Propionate merupakan obat antiinflamasi non-steroid atau OAINS derivat pirazolon yang digunakan sebagai analgesik atau pereda nyeri. Aminopirin, salah satu obat derivat pirazolon, terbukti berpotensi menyebabkan efek samping diskrasia darah, salah satunya anemia aplastik. Sebagai golongan derivat yang sama, propionate dilaporkan bertanggung jawab atas peningkatan kejadian anemia aplastik dalam suatu studi case control. Dalam siklus asam arachidonat, COX-2 menginduksi terjadinya rasa nyeri dan demam dari adanya inflamasi. Namun selain itu, COX-2 juga memediasi proses pembentukan tulang. OAINS termasuk propionate bekerja sebanyak analgesik dengan menghambat reseptor COX-2. Oleh karena itu, selain menghambat reaksi demam dan nyeri, OAINS juga berpengaruh pada terhambatnya proses pembentukan tulang. Sehingga hal ini dapat dikaitkan dengan efek samping kerusakan sumsum tulang atau anemia aplastik yang terjadi pada penggunaan OAINS, termasuk propionate. Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM mengatakan meskipun frekuensi kejadiannya sangat jarang, resiko efek samping anemia aplastik tetap harus dicantumkan pada kemasan obat yang mengandung propionate. Jika tidak segera ditangani, anemia aplastik dapat meningkatkan risiko komplikasi seperti pendarahan, leukemia, dan kondisi serius lainnya yang berkaitan dengan gangguan darah. Tanpa pengobatan, anemia aplastik dapat bermanifestasi pada kondisi yang lebih serius,
seperti irama jantung yang tidak normal dan gagal jantung. Anemia aplastik dapat ditangani dengan terapi sebagai berikut: transplantasi sumsum tulang, transfusi darah, obat-obatan yang menekan sistem imun, obat-obatan yang membantu pembentukan sel darah baru, dan menghindari dari sumber penyebab, toksin, dan obat-obatan. Nah, swipers mulai pahami lebih jauh kandungan obat yang dikonsumsi ya. Minumlah obat sesuai dengan anjuran yang diberikan oleh apoteker ataupun tenaga kesehatan lainnya. Tetap jaga kesehatan dengan melakukan olahraga, minum air putih, dan istirahat yang cukup. Yuk, gabung SwipeRx, komunitas nomor 1 untuk para farmasis, karena di aplikasi SwipeRx banyak CPD dan webinar ber-SKP yang gratis loh. Segera download aplikasi SwipeRx di Google Play Store dan App Store. Sampai sini dulu ya Swipers untuk episode kali ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini ke rekan sejawat farmasi yang kamu kenal ya. Sama nyalain juga lonceng notification-nya ya, supaya Swipers juga bisa dapat notifikasi konten-konten kefarmasian yang terbaru dari SwipeRx Indonesia. Tetap jaga kesehatan ya, Farma Kepo, kepoin abis farmasi. SwipeRx.